Sebelum Anda nikmati video ini, silahkan klik like, subscribe, share, dan klik notifikasi bell. Kejaksaan Agung, jelaskan asal-usul kerugian 300 triliun dalam korupsi timah. Check one, check. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar memberi pernyataan media di ruang press room Kejaksaan Agung 31 Desember 2024. Kejaksaan Agung menjelaskan asal-usul kerugian negara 300 triliun rupiah dalam dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, periode 2015 sampai 2022. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar, nilai kerugian itu masih kerap disalahartikan oleh masyarakat yang mengira uang itu dinikmati oleh para terdakwa korupsi timah. Jadi supaya masyarakat bisa memahami bagaimana kerugian 300 triliun rupiah tersebut, kata Harley pada Selasa, 31 Desember 2024. Harley menyebut nilai spesifik jumlah kerugian dalam korupsi pengelolaan tata niaga timah adalah sebesar 300 triliun 3 miliar 263.938.131,14 rupiah. Nilai tersebut berasal dari aspek-aspek kerugian negara yang memiliki hitungannya masing-masing. Pertama, Harley menyampaikan kerjasama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai prosedur merugikan negara sebesar 2,28 triliun rupiah. Nilai kerugian itu akibat adanya pembayaran kepada 5 smelter swasta yang bekerja sama dengan PT Timah dikurangi dengan harga pokok penjualan smelter PT Timah. Smelter swasta yang dimaksud adalah PT Refined Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Setelah itu, Harley juga menyebut jenis kerugian lain yang ditanggung oleh negara. Kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal 26,6 triliun rupiah, ujar Harley. Menurut Harley, ahli lingkungan hidup telah menghitung bahwa kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah yang terdiri dari segi ekologi lingkungan, dan biaya pemulihannya. Total kerugian negara 300 triliun rupiah berasal dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang juga telah terbukti dalam fakta persidangan korupsi PT Timah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Suparman Nyompa membacakan kalkulasi aliran dana yang diterima oleh para terdakwa. Check. Suparman menjelaskan uang kerugian negara sebesar itu antara lain mengalir kepada beberapa terdakwa maupun korporasi yang terlibat kasus korupsi timah, yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung, periode 2021 hingga 2024, Amir Syahbana, sebesar 325,99 juta rupiah. Kemudian, Direktur Utama PT Refined Bangkatin Suparta melalui PT RBT sebesar 4 triliun 570 miliar rupiah. Pemilik manfaat CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia Tamron alias AON melalui CV VIP senilai 3 triliun 660 miliar rupiah. Serta Direktur PT Sariwiguna Bina Sentosa Robert Indarto melalui PT SBS sejumlah 1 triliun 920 miliar rupiah. Lalu, kepada pemilik manfaat PT Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan alias AWI melalui PT IP sebanyak 2 triliun 200 miliar rupiah. Pemilik manfaat PT Tinindo Internusa Henry Lee melalui PT TIN sebesar 52,57 miliar rupiah. Dan sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan senilai 10 triliun 380 miliar rupiah. Menguntungkan pula CV Indometal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri sebesar 4 triliun 140 miliar rupiah.
serta Direktur Keuangan PT Timah periode 2016 hingga 2020 Emil Ermindra, dan Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021 Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani melalui CV Salsabila Utama sebesar Rp986,79 miliar. Terdapat pula uang sebesar Rp420 miliar yang merupakan pengumpulan dana dari para smelter swasta melalui PT Quantum Skyline Exchange yang dikelola perpanjangan tangan PT RBT Harvey Mois dan manajer PT QSA Helena Lim, yang penggunaannya tidak dapat diketahui karena tidak ada pencatatan, baik oleh Harvey maupun Helena. Dengan demikian, para terdakwa korupsi timah yang menikmati uang tersebut dibebankan pula uang pengganti atas kerugian negara, kata Suparman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin, 23 Desember 2024.